أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من أصحاب القرآن واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir kali kita membahas tebal dan tipis dan ini adalah latihannya. Kemarin ini semua udah dibahas sebagai apa namanya ya, untuk merefresh memori kita. Nah, mau tanya aja langsung random. Eh, Bunda Echa nomor 23 tebal atau tipis? Halaman berapa ya Kak? Sorry, saya sambil tadi mau ini Ibu Aminah. Halaman 10 ya? Halaman Al-Unfa itu ya? 7. 7. Halaman 7. Oke, nomor berapa? 10, Kak. 23. Oh, 23. Nomor 20. Ya Allah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Tolimi. Tolimi itu tipis. Kok tolimi sih? Zolimi. Astagfirullahaladzim. Zolimi itu tipis. Tebalnya zolimina. Ya, Kak? Iya, betul. Alhamdulillah. Kemudian nomor 17, Kak Laksmi. Sebentar saya 17. WhatsApp ke Aminah dulu ya. Iya, Iya, ya. Kawaiba. Kawaiba tipis. tipis. Oke. Em, Nomor 8. Nomor 8. Nomor 8 tuh Rosula. Rosula, Rosula. Ini adalah eh, tipis. Tebalnya. Tebalnya Rosulan nih. Ya, Alhamdulillah masih ingat ya. Ya. Oke. Bunda Echa kalau udah selesai bisa say hi, bilang hi. Oke. Oke Kak, udah selesai. Oke. Terus saya WhatsApp. Satu lagi ya. Eh, Kalau ini Hana minta tolong ini Kak Nurca juga mungkin udah berapa lama ya Kak Nurca nggak gabung ya? Ya, coba saya jawabnya Kak. Bentar. Memang minggu lalu izin kan, baru minggu ini mulai katanya gitu. Ya. Nomor 1 terakhir. Nomor 1 saya Mhm. muallimai. Ini adalah tipis. Kombinasi dari muallimai ini. Ya, Alhamdulillah. Jadi udah ini semua yang masih ingat semua ya, Alhamdulillah. Nah, di halaman selanjutnya itu halaman 8 ada ini, ada 4 penyebab sebuah isim menjadi tipis. Ya. Tuliskan berdasarkan yang telah kita pelajari. Masih ingat? Insya Allah Kak, Ya, bisa disebutkan. karena dia akan menjadi mudhof, karena dia mudhof ya. Di belakang Mudhof. ada mudhof ilaih. Tunggu Terus sebentar. dia setengah fleksibel atau fleksibel. Susah banget nulisnya. Mudhof. Oh, nggak bisa. Ya, bagaimana orang itu menulisnya? Apa tuh Kak? Udah. Kemudian apa tadi nomor 2? Setengah fleksibel atau fleksibel. Hmm. Oh, ini tunggu dulu. Karena ganti ini jelek banget. Ada ini.
Oke. Eh, Gimana nih keluar tulisannya? Mudah. Kemudian yang kedua setengah fleksibel Atau atau fleksibel. ya Fleksibel. kemudian Saya paling lemah di fleksibel. Nah, fleksibel itu Kak. Aduh. Kemudian oke. yang dipanggil, saya cuma ingat Kak Hana bilang ya walad, Iya ya yang waladi. dipanggil. Oke. Eh, Kak Laksmi, Yang terakhir itu yang nggak belum pernah dijelaskan nih sampai sekarang nggak negasi mutlak. Sampai sekarang nggak ya, tahu itu apa. Kok ya kok nggak tahu apa-apa. itu? Nggak apa-apa. Negasi mutlak kita belajarnya kalau sama Ustadz itu belajar di Nahu 100 sekian lah. Masih lama banget. Oh, Masih jauh. oh lama banget ya. Ya, masih jauh. Nahu 100 sekian. Ini ada yang mau ini ya, Bunda. Jadi yang menjadi tipis itu setengah fleksibel atau non fleksibel. Oh iya ya. Setengah dan saya Kak eh, set- fleksibilitasnya agak susah buat saya. Iya, Bolak-balik ingat-ingat. nanti kita bahas ya. Non fleksibel. Oke, kita Setengah dan bahas fleksibilitas. Udah belum sih? Belum ya kan? sudah fleksibilitas kan udah pernah diajarkan. Oh enggak. Maksudnya untuk yang Udah. di ini dua. Untuk yang Belum. belum ya. Yang intensif Hmm? dua belum. Intensif dua. Yang mana? Mungkin kita belajar hari ini fleksibilitas. Coba tak lihat dulu. Nah, iya Iya, ini Kak. mau pelajari. Itu. Sekarang. Oke, Oh ya. iya iya Nah, nih. mudah. Iya. Jadi mudah. Syaratnya kalau mau jadi mudah itu bagaimana? Kalau mau jadi mudhof itu tidak ada al, bisa nasab, jar dan bisa apa rofa, nasab dan jar. Nah, saya mau tanya Kak, kapan dia nasab, kapan dia kapan dia rofa, kapan dia nasab, kapan dia jar? Ya, insya Allah nanti kita pelajari. Itu Oh kan memang berdasar. begini. Kalau dia rofa berarti dia pelaku. Kalau dia nasab berarti dia Yang di itu ya jadi objeknya yang Detail. dia apa? Mhm. Iya, makanya penting Hmm, banget memahami rofa itu pelaku, nasab itu detail, eh, jar itu Jar. kata kepemilikan. Anak kasih contoh lah, karena udah pada pintar semua. Eh, Tunggu dulu. mudhof. Masjid kita, eh, apa ya? Nah, kita pergi ke rumah kamu. Kemudian rumah kamu eh, di depan masjid. Dah, gitu aja dulu. Nah, sekarang kita pergi ke rumah kamu. Fiilnya pergi. Siapa yang pergi? Kita Berarti kita adalah pelaku, ya kan? Hmm. ya Nah, pergi kemana? rumah Ke kamu. rumah kamu Rumah kamu. Rumah kamu berarti dia Nasab. itu dia berarti no no jar. Oh no. enggak masih nasab. Iya, detail ya kan? Jadi Iya, kita bahasa Arabnya nahnu. 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 Kemudian bisa dipakai zahibuna, pergi. Ini nggak perlu dihafal Mhm. kata-katanya. Eh, Jelek banget tunggu tulisannya. Bukan jelek, maksudnya kita nggak terbiasa ini.
Nahnu zahibuna eh, ke itu ila, ya kan? Rumah kamu ada kata kepemilikan kan rumah kamu ini mudhof dan mudhof ilaih. Hmm. Hmm. Rumah kamu ila Baitu, baiti, hmm, baitu baita baiti. rumahmu, baitu, entar dulu. Mu berarti baituka, Munya dulu, munya gak usah dulu. Rumah dulu. Baiti, tuka. baiti. Rumahnya Rofa Ya, nasab atau jar tadi? Karena dia detail. Jar. Oh, kalau Oh, detail jar. loh, detail nasib, Kak. Cuman Iya. saya tadi mikirnya karena rumah kamu rumah milikmu gitu, enggak ya? Ya, kan pemiliknya siapa? Pemiliknya rumah atau kamu? Kamu. Berarti yang jar apa? Oh, oke. Berarti yang jar ininya. Iya. baik. Baita. Tunggu. Tunggu. Ilah baiti ya. Nggak bisa. Hana kasih contohnya saya salah. Karena ada huruf jar, dia harus baiti. Iya, Aduh, baiti. tunggu. Baiti saya, rumah saya berarti. No. Baiti, Baiti, kamu, baitiki, baitiki. ya, Itu Eh, Ki, atau baitika, baitiki. Rumah baitiki. kamu, rumah Rumah sama laki. kamu, Kamunya rumah laki. baitiki. Nah, laki atau perempuan. perempuan? Waduh, enggak ini deh. Perempuan. Itu Ki. Baitiki. Ada ilah. Oh, PTC. Ya, ada ilah. Ada ilah. Ilah kan harf jar. Iya, betul. Ya. Tunggu, Hana cari contoh yang lain nih salah gara-gara ada ilah. Em, apa ya yang mudok-mudok ilahi? Aduh, Hana kan nggak pinter bikin contoh kecuali yang dikasih sama Ustadz. Em, Rumah kamu di depan masjid ya ini masih bisa ini. Tapi Hana cari untuk yang pertama. Hmm, apa ini? Untuk ke detail. Hana nggak bisa mikir sekarang. Rumah kamu di depan masjid. Nah, sekarang rumah kamu ini em, subjeknya. Jadi dia tidak, jadi dia harus rofa. Tidak ada alasan untuk jadi nasab, tidak ada alasan untuk jadi jar, maka dia harus jadi rofa. Maka di sini baitu ki. Baituka. Hmm? Boleh baitu ki boleh tergantung Oh ya, ngomongnya. perempuan lagi ya. Hmm. Si ama Depan, depan apa sih? Amama ama ya. ya ama mil masjid. Hmm, betul nggak sih? Masjid. Oh, jadi amamil masjid ya. Karena dia ada fi ya kan? Ini ya. Fi amamil Oh, ya itu masjid. tadi yang bisa apa namanya mudhofnya bisa nas- bisa rofa nasab jar itu ya. Lah iya. Nah ini Oh, oke. karena ini ya Iya, pokoknya begitulah. amamil masjid. Jadi nanti kita akan pelajari kapan dia rofa, kapan dia nasab, kapan dia jar. Kalau udah ini kasih contohnya enak. Sekarang masih harus banyak mikir kasih contohnya. Kemudian setengah fleksibel. Setengah fleksibel itu nama nabi siapa itu? Yusuf, Yusufu. Iya, Yusufu, Yusufa. nah itu pintar. Yusufu, Yusufa, Yusuf. Yusufa. Jadi tidak apa yang Nggak sama? ada ini. Dia tidak nasab sama jarnya sama. Kalau di Mm-mm. contoh Nabi oke Kak, tapi ketika di kalimat yang agak ini, agak apa ya Ah, gitu. kalau setengah fleksibel itu ingat aja eh, nama non Arab. Mm-mm.
apa ini yang harus diperhatikan untuk sekarang? Karena dia kan banyak banget ya. Eh, Hmm. oke, nama dan tempat non Arab. Nama non Arab, nama tempat. Bukan tempat tapi nama tempat. Oh, Oke, Kak Hana, assalamualaikum. Salam Kak ya. Hana tanya, itu yang Yusufa yang pertama nggak Yusufu ya, Pak? Yusufu, mana ini? Coba dilihat betul-betul ini. Yusufu gimana sih? Yusufu Mbak Laksmi. Iya. Oke, Yusufu, terima kasih. Yusufu, Yusufa, Yusufa. Nama non-Arab contohnya. Yusufu, Yusufa, Yusufa. Karena dia bukan orang Arab. Mm-mm. Kan? Em, siapa lagi? Ibrahim. Tuh. Ibrahimu. Kemudian, Ibrahimah. iya, Ibrahima. Dan jarnya Ibrahim. Ibrahim Ibrahim. lagi. Ibrahima Ibrahim. lagi. Gak ada Ibrahimi ya. Ibrahima. Ibrahim lagi. Karena dia non-Arab. Oke, nama tempat contohnya Makkah, Makkata, jadi nggak ada Makkati. Tuh, Makkata, Makkata. Kemudian, nah ini harus dibedakan ya. Ini nama tempat, beda dengan tempat. Madinah, Madinatun, Madinatun enggak ya? Iya sih. Madinatun, Madinatan, Madinatin. Kita bingung karena sekarang dua-duanya ini kayak nama tempat ya. Ada kota Madinah, ada kota Mekah gitu kan. Jadi dua-duanya kayak nama tempat. Sebenarnya ini Madinah bahasa Arabnya untuk kota. Ya, jadi kayak eh, nama aslinya itu bukan Madinah tapi Yasrib, ya kan? City berarti ya, kayak Madinah itu kan city ya. Ya, city, heeh. Jadi kalau kota Jakarta Madinah tuh Jakarta, ya Hmm. kan? Madinah tuh Bandung. Gitu. Sebenarnya itu kata Madinah itu kota Jakarta, kota Bandung, Madinah itu Surabaya, kota Surabaya. Nah, kalau Makkah itu seperti Bandung, Surabaya, Jakarta, Makkah. Itu. Makanya yang Madinah fleksibel, yang Makkah non fleksibel. Gitu. Ada pernah dengar Makkati, yaitu nanti kata yang lain. Sekarang Makkahnya kita pikirkan sebagai nama tempat dulu. Nama tempat yang setengah fleksibel. Kak, jadi Ya nama nggak ada kata kerja. Semuanya nama non-Arab atau nama tempat. Tidak ada kata kerja yang setengah fleksibel gitu. nggak ada. Untuk sekarang cukup Oh, dua itu dulu, ya. Oke, baiklah. nama non Siap. Arab. Oke. Kemudian eh, apa namanya? Non fleksibel, tidak fleksibel itu contoh nama nabinya siapa? Musa, Isa. Musa. Iya, Musa. Musa. Semuanya sama ya kan? Musa, Musa, Musa. Rofa, nasab, jar sama semua. Tuh, kenapa? Nah, ini dia. Hmm. Apalagi ya, kalau non fleksibel itu pokoknya kata yang diakhiri a. Mau mau alifnya seperti ini, mau alifnya biasa. Contohnya kayak Zakaria ya. Zakaria. Ini alifnya alif tegap biasa. Tapi kan tetap diakhiri dengan alif. Nah, ini juga non fleksibel, tidak fleksibel.
Zakaria, Zakaria, Zakaria. Itu ya. Eh, pengecualiannya nanti kalau ada yang terdiri dari 3 huruf ya kan. Nanti akan kita bahas lebih dalam. Oke, jadi ini adalah yang membuat isem jadi tipis. Mudah, setengah fleksibel atau non fleksibel, kemudian yang dipanggil. Yang dipanggil. Jadi kalau kita mau manggil, eh, bahasa Arabnya ibu itu umun gitu ya. Jadi kalau mau manggil itu ya ummu, ya ummu. Kemudian kayak contoh kayak dari Bunda Eca tadi, ya waladu. Nggak bisa kita bilang waladun, salah. Ya waladu. Kemudian ya aminatu. Nggak boleh aminatun. Ya rasulu. Tidak boleh rasulun. Itu Ya jadi Nabi. ya oh ya ya nabi. Ya, ya Nabiyun. Udah punya Nabiyun nggak boleh ya Kak? Ya nabiyu. Ya nabiyun nggak boleh. Oke. Jadi ini ya tipis. Kemudian negasi mutlak. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman semua sampai kepada pelajaran ini nanti. Oke. Sekarang silakan ditulis di ininya bukunya di sini supaya nggak lupa lagi. 4 penyebab sebuah isim menjadi tipis. 1 mudhof, 2 setengah fleksibel atau non fleksibel, 3 yang dipanggil, dan 4 negasi mutlak. Gitu. Silakan ditulis dan Ya Pak Kak, 3 tadi Kak. yang ketiga itu yang dipanggil ya. Mana tadi? Oh, ke atas, sorry, yang dipanggil. Oke. Eh, sekarang kita masuk ke fleksibilitas. Oke, alhamdulillah pas dengan yang ditanyakan sama Bunda Eca. Jadi ceritanya kalau kita kan sekarang ada negara-negara ya, macam-macam negara Indonesia, Amerika, Malaysia, Singapura, banyak. Jadi ada yang namanya, aduh, warga negara asli. Ada orang yang mampir, mau apa namanya itu, jalan-jalan, turis, ya kan? Atau mau bekerja di negara kita, di Indonesia. Eh, bisa dibilang inilah imigran gitu ya. Imigran mau kerja, mau apalah, pokoknya dengan segala macam alasan. Nah, imigran ini ada yang legal, dia ngurus apa? Visa segala macam, izin tinggal, oke? Dan ada lagi imigran ilegal. Aduh, dia datangnya diam-diam nih, nggak pakai surat menyurat. Sekarang, karena warga negara asli, ini kan penduduk asli, lah ya saya yang tinggal di sini berarti saya mendapatkan semua hak. Jadi ada hak-hak itu yang warga negara asli dapat semua. Saya boleh eh, jadi rofa, saya boleh jadi nasab, saya boleh jadi jar, boleh kelihatan semua un, an, in, u, a, i, ya kan? Un, an, in, u, a, i. Waduh, ini ada berapa? 6. Ada 6 haknya ini dapat un, an, in, u, a, i.
Kemudian, ya karena dia memenuhi peraturan. Maksudnya kan kalau di rumah sendiri tuh, ya, gimana? Ini, gitu ya. Nah, ini dia un, an, in, u, a, i. Hmm. Jadi ya kayak rumah sendiri, teman-teman mau kemana? Ke kamar mandi, ke kamar atas, ke ruang tengah, ruang belakang, ruang atas, ruang bawah, boleh semua kan? Karena rumahnya sendiri. Sekarang kalau imigran legal, oke dia punya batasan-batasan tertentu. Oh mungkin kamu hanya boleh di Indonesia selama kurun waktu tertentu. Oh karena kamu imigran, kamu tidak boleh ini melakukan ini, tidak boleh beli tanah di sini gitu ya kan. Jadi eh, hak-haknya itu terbatas. Makanya dia cuma bisa U, A, I. Nah, itu dia. Kemudian imigran ilegal, ya karena ilegal sembunyi-sembunyi, jangan sampai ketahuan. Kalau ketahuan ditangkap Pak Polisi, dor, suruh pulang. Wah, karena takut ketahuan dia menyamar terus. Biarpun hari ini aku harus jadi Rofa, aku tetap kelihatannya A aja. Biarpun hari ini saya butuh jadi Nasab, nggak bisa. Saya kelihatan harus A aja. Ah, saya harus jadi Jarno, harus kelihatan A juga. Kenapa? Takut ditangkap. Oke. Jadi warga negara asli, UNAN, IN, UAI. Fleksibel, bisa semua. Imigran legal, itu setengah fleksibel, oke. UAI. Imigran legal, selalu menyamar. AAA, non-fleksibel. Sampai di sini, bisa dimengerti? Ada yang mau ditanyakan? Jelas, Kak. Alhamdulillah. Oke ya. Nah, ini dia. Ya. Jadi ini 99% kata dalam bahasa Arab itu fleksibel. Nah, itu gampang jadinya ya. Kita baca lagi di sini apa? Fleksibel sempurna. Tadi ini warga negara asli, jadi UNAN, IN, UAI. Kebanyakan isem, maksudnya kata dalam bahasa Arab itu adalah fleksibel sempurna. Bisa jadi tipis atau tebal. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Muhammadu, Muhammadah, Muhammadi. Bisa semua. Wah, keren. Eh, muslimun, musliman, muslimin. Muslimu, muslimah, muslimi. Semua bisa. Bisa menunjukkan semua status. Barusan yang Hana bacakan tadi ya. Sebutkan tadi. Muslim chart atau tabel muslim yang ada di halaman 6. Yang gimana itu Muslim chart? Siapa yang masih ingat? Bunda Muslim. Zuraida? Assalamualaikum Bunda Zuraida. Waalaikumsalam, Kak. Iya. Kalau tabel muslim itu gimana ya? Muslimun, musliman, muslimin. Muslimani, muslimaini, muslimaini. Muslimuna, muslimina, muslimina. Masya Allah. Nah, itu semuanya fleksibel ya. Maskulin. Ya, maskulin fleksibel. Iya, menyimak dulu. Oke. em, Mana baru lihat ternyata ada Kak Filza juga. Oke. Amina. Oke. Yes. Hmm, gampang sih kalau fleksibel sempurna ya. Pokoknya yang ada tanwin dah fleksibel itu. Kemudian eh tidak fleksibel. Siapa yang tidak fleksibel tadi? Imigran ilegal. Ilegal, ilegal. Iya,
Iya, imigran ilegal. Jadi dia hanya satu bentuk karena menyamar terus ya kan takut ditangkap Pak polisi. Ya, takut dikembalikan ke negara asalnya. Jangan, Pak, saya masih mau kerja di sini. Aduh. Oke, eh hanya satu bentuk. Musa, Musa, Musa. Isa, Isa, Isa. Gitu ya. Jadi yang barusan anak kasih tahu yang diakhiri dengan huruf alif maksurah atau alif biasa juga sama aja. Itu. Kemudian ada namanya isem mausul yang versi tunggal dan jamaknya. Nanti kita pelajarin ini insya Allah di Nahwu. Kata ganti tunjuk yang tunggal dan jamak. Haza, hadhihi, haulai. Dalika, tilka, ulaika. Haza, ini. Hadhihi, ini tapi banyak. Ya enggak sih? Haulai, Perempuan. ya, Hadhihi kalau nggak salah perempuan deh, Kak. ya harus semuanya disebut ya. Ini untuk jarak dekat, bukan perempuan. Hadhihi perempuan ya. Haza laki-laki ini untuk jarak dekat semua ya. Jadi ini Mm-mm. kalau dalam bahasa Indonesia kan, kalau menunjuk sesuatu yang dekat itu ini. Kalau mau menunjuk sesuatu yang jauh itu itu. Nah, haza versi maskulin, hadhihi versi feminin. Haulai untuk manusia. Tidak bisa dipakai untuk benda. Dalika itu versi maskulin, tilka versi feminin. Ulaika untuk manusia. Itu yang rame, yang jamak seperti itu ya. eh Apakah dijelaskan? Oke. Eh, Nih, kenapa Mekah setengah fleksibel padahal terdiri dari 3 huruf? Nah, dia 4 huruf, bukan 3, kata Ustaz. Karena ada syaddah, mim, kaf, kaf, and tamar buta. Jadi syaddah di atas kaf itu menandakan kafnya itu 2. Hmm. Meskipun nggak ditanya sama teman-temannya sebagai ini aja. Gitu kan? Jadi kafnya 1 di sini. Kalau diurai jadi gini. Oh, harusnya 4 ya, Kak. Ya, karena ada syaddahnya di sini. Jadi setiap Menurut ada syaddah itu selalu ada satu huruf yang tambahannya gitu ya. ya berarti double hurufnya gitu. Double huruf yang sama ya. Ya, double huruf yang sama kalau ada syaddah itu. Apakah setengah fleksibel dan tidak fleksibel punya versi tebal dan tipis? Tidak, keduanya selalu tipis. Oke lah, nanti bisa dijelaskan. Eh, Kemudian itu yang apa ya? Yang tidak fleksibel. Oke. Ada yang mau ditanyakan di sini tidak fleksibel? Imigran ilegal? Hmm. Semua oke? Mudah-mudahan Kak sekarang ini belum tahu, jadi enggak. Jadi yang di dalam tabel ini itu tidak fleksibel ya. Itu nggak usah Alladzi. dituliskan dulu. Nggak usah, anggap aja nggak ada dulu. Ini Oh masih ya. lama. Yang jelas kalau tidak fleksibel itu diakhiri dengan A. Oh ya. Mau A yang seperti ini, ataupun A yang biasa, A itu Berdiri. tidak fleksibel. Ya, Oke, oke. baik. Eh, dan sama semuanya, jadi nggak ada beda rofa, nasab, sama jar. Jadi Sama. gampang saja ya. Yang lain tidak usah dipikirkan dulu. Dan kata ganti tunjuk, yang tunggal dan jamak, oke lah.
Bisa lah, karena ini kan sering di dalam Al-Quran kan teman-teman sering menemukan ini. Ada bihi dan katanya kan kata yang sering dipakai juga. Oke, kalau begitu, ini kurang dari 1 menit. Nanti kalau habis waktunya kita gabung lagi ya. Satu kali lagi, belum waktu Isya ya. Belum. Ya, Kita adalah. masuk lagi setelah ini gitu ya. Begitu selesai langsung gabung gitu Kak sekarang ini. Iya, betul. Mhm. Oke ya. Jadi setengah fleksibel. Tadi imigran legal. Jadi ada hak-haknya yang dia dapatkan, tapi nggak semua. Makanya dia tidak bisa